Shalom Bapak Ibu, senang boleh menjumpai Bapak Ibu yang sedang berdiam di rumah saat ini. Bapak Ibu, setiap orang pasti akan melewati lembah kekelaman sendiri. Lembah kekelaman adalah masa-masa di mana kita merasa bahwa semua orang meninggalkan kita. Tidak ada orang yang peduli, semua orang mengecewakan, tidak ada yang mau mengerti. Nah, kalau kita baca Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, Bapak Ibu, di Mazmur 23 ini dijelaskan oleh pemazmur bahwa ada 3 masa di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah masa padang rumput yang hijau, mata air yang tenang. Artinya masa-masa bahagia. Yang kedua adalah masa melewati lembah bayang maut, lembah kekelaman. Dan yang ketiga adalah masa makan di hadapan lawan kita. Piala kita akan melimpah dan kebajikan serta kemurahan Tuhan akan mengikuti kita. Artinya, walaupun musuh membuat segala sesuatu yang buruk, merencanakan yang jahat dalam hidup kita, berkat Tuhan akan terus mengalir. Nah, saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hidup kita akan banyak dipengaruhi ketika melewati lembah kekelaman. Karena itu, dari tempat ini, saya ingatkan ketika kita melewati lembah kekelaman, apa yang harus kita buat? Yang pertama, miliki iman. Yang kedua, jaga hati. Sebab hati itu pusat kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Yang ketiga, fokus pada Tuhan. Ingat dan perhatikan kebaikan Tuhan. Saudara bisa baca Ratapan pasal 3, 21 sampai 23. Nah, pada saat kita melewati lembah kekelaman, sering terjadi kecenderungan kita melihat ke belakang atau ke samping. Memang saudara, rumput di halaman rumah tetangga selalu terlihat lebih hijau. Yang keempat, tetaplah bersukacita karena janji. Dalam melewati lembah kekelaman, kita belajar untuk bersukacita bukan karena apa yang kita lihat, tetapi apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan ketika kami berjalan dalam lembah kekelaman. Kami tidak takut. Sebab Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau menyediakan makanan di hadapan lawan kami. Sehingga piala kami tetap melimpah. Tidak akan pernah kekurangan. Karena itu kami akan selalu melihat janji-Mu. Dan tidak akan pernah melihat ke belakang ke samping. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.